Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pertemuan yang insyaallah kita akan membahas tentang visi dari SMK Miftahul Ismail. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Yus, kemudian Bapak Ibu semuanya, Bapak dan Ibu guru, staf usaha yang telah berhadir pada hari ini dalam rangka untuk kita lihat kembali apa yang menjadi tujuan dari sekolah kita yang kemarin kita sudah rapat tentang penguatan dengan semua guru yang membicarakan tentang visi sekolah kita. Jadi kita harus menyamakan persepsi, termasuk juga kita yang hadir di sini tentang pertanyaan-pertanyaan melengkapi pertanyaan kalimat berupa. Kalimat yang pertama, kami memimpikan murid-murid yang titik-titik. Artinya semua murid itu bagian dari kita, ya, termasuk pendidik juga, ya. Kita juga harus ada lagi memimpikan murid-murid itu yang seperti apa, titik-titik. Kemudian kalimat yang kedua, kami percaya bahwa murid adalah titik-titik. Jadi kan ada sesuatu yang kita yakini, murid itu mereka punya sesuatu yang unik. Setiap orang itu spesial dan pasti mereka punya sesuatu yang ketika mereka masuk ke SMK 7 pasti ada keinginannya, apakah cita-cita atau harapan dari orang tua. Yang ketiga, di sekolah kami mengutamakan apa? Titik-titik. Jadi kan kita harus punya SMK 7 itu kan harus punya ciri khas, harus punya sesuatu yang kita utamakan. Mungkin contoh kita mengutamakan mendidik anak itu dengan cara seperti apa, dengan sistem seperti apa, kita melayani sesuatu dengan seperti apa. Itu diminta nanti masukan dari Bapak. Yang keempat, murid di sekolah kami sadar betul bahwa titik. Jadi kan ini kita lihat sehari-hari siswa kita di SMK 7, murid kita itu mereka seperti apa memandang diri mereka. Kami para pendidik atau pendidik sebagai warga sekolah itu yakin, ya, yakin untuk titik-titik. Kami guru dan maupun pendidik atau orang-orang dewasa di lingkungan sekolah ini paham bahwa, ya, paham bahwa titik. Nah, yang pertama kami minta dulu pendapat dari Bu Yus yang nomor 1. Memastikan murid-murid yang bagaimana? Ya, yang bagaimana? Kita pilihnya murid-murid Pak yang berkarakternya, maksudnya sifatnya yang bagus, jangan sama guru nggak dihargai. Kita pilihnya anak-anak ini menghargai guru dan kelabutan pun pendidik di sini dihargai, jangan dianggap bahwa apalah ibu itu. Maunya mereka menghargai kami di sini selaku orang tua mereka nomor 2 dari selain dari orang tua mereka ini. Oke, baik, Bu Ila. Pertanyaan nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Menurut versi Bu Ila. Saya Pak, kamu saya mau adalah Nggak keras soalnya, biar terekam. dua ya. Aku percaya bahwa murid adalah ya pada dasarnya itu akan sukses tentunya. Sukses. Oke, Bu, itu jawaban dari Bu Ila. Kemudian yang ketiga, di sekolah kami mengutamakan apa? Nih, Maya. Di sekolah kami mengutamakan disiplin, Pak. Ya, mengutamakan Disiplin. Nomor 5, kami para pendidik atau tenaga pendidikan di sekolah kami yakin untuk
silakan Bu Abdullah. Kemudian yang keenam, masuk dia nomor 6. Kita kan sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai janji di lingkungan sekolah ini paham bahwa kita kan orang tua nih, sebagai orang dewasa paham apa ini untuk tujuan dari keinginannya untuk keselamatan anak. Ya, terus orang paham bahwa untuk anak-anak ini untuk kedepannya lebih baik, yang misalnya seperti yang terlambat harus kita benahi dulu kenapa dia bisa terlambat. Terus yang bisa kita bimbing. Oke, terima kasih. Jelas aku bisa. Silakan dibaca ulang. Kami memimpikan murid-murid yang tumbuh dan berkembang karakternya, taat beribadah, intelektualnya tumbuh, terampil di bidangnya yang ditekuninya. Ini kan sesuai dengan visi kita ya. Kita ingin anak itu yang sikapnya berkembang. Walaupun dari awal dia sikapnya belum berkembang nih, ketika dia SMP kan perubahan dari SMP ke SMA. Kita ingin mereka tumbuh dan berkembang karakternya. Karakter itu tanggung jawab, disiplin, kemudian taat beribadah. Ada namanya dia kita ada sini program sholat waktu sholat zuhur berjamaah, kita diri yasin. Kemudian tampil di bidang yang ditekuni. Kan mereka udah pilih jurusan nih masing-masing. Mereka harus tampil kalau kita harapkan. Kita membimbingkan sederhana nih 3 nih. Sikap, kemudian intelektualnya, kemudian yang ketiga keterampilannya. Oke. Nomor 2 anda? Kami percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki potensi untuk tumbuh berkembang, baik karakter, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, kita harus mempercayai, kan kita tadi melihat mereka yang kita memimpikan. Berarti kita harus meyakini mimpi yang anak-anak yang kita mimpikan tadi kan, yang nomor 2. Berarti kita yakin nanti mereka akan berkembang karakternya, kemudian tumbuh potensi maupun keterampilan, pengetahuan maupun keterampilan. Berarti nyambung ya antara nomor 1 dan nomor 2. Oke, nomor 3 aku. Di sekolah kami mengutamakan untuk kembangnya murid dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tumbuhnya kepedulian dan kreativitas. Ya, kira-kira yang menjadi jawaban untuk nomor 2 yang kan kita udah mimpikan tadi. Yang ketiga kan harus kita fasilitasi. Dengan cara apa kita memfasilitasi mereka? Dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan ramah anak. Kalau ada yang berkelahi kemudian kelasnya tadi foto, berarti kan nggak nyaman nih mereka untuk belajar. Pertama kan mengkondisikan lingkungan kelasnya dulu agar nyaman, ya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa maksud pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tidak diborong semua oleh guru. Misalkan saya dengar nih pendapat Bapak Ibu, saya terus mendominasi dari awal sampai akhir. Metodenya metode ceramah nih. Kemarin sudah disampaikan juga di rapat, kita tidak boleh mendominasi. Sistem pembelajaran sekarang 50-50 minimal. Ada pendapat yang dikeluarkan oleh siswa. Gitu. Jadi siswa itu kadang-kadang harus kita dengar apa sih maunya apa. Berarti pembelajaran berpusat pada peserta didik, tumbuh kemandirian dan kreativitas. Nah, SMK itu kan ada 3 tuh. S, siap bekerja. M, mandiri. K, kreatif. Nah, ada sesuai nih. Tumbuh kreativitas anak. Selesai di SMK berarti kreativitasnya tuh. Oke, nomor 4. Murid di sekolah kami sadar betul bahwa mereka adalah pemimpin masa depan yang memiliki kepercayaan,
dan keseluruhan untuk menjadi bagian dari masyarakat profesional di bidangnya. Ini jawaban dari mimpi tadi, ya. Dia profesional di bidangnya, terampil di bidangnya, kemudian tumbuh kejagoannya, kepercayaan keunggulan menjadi bagian dari masyarakat. Oleh bikin apa? Oke, Bapak Ibu, sedikit lagi. Tadi yang nomor 4 itu merupakan jawaban dari nomor 1. Yang kita harapkan tadi memberi itu sadar dia bahwasanya dia sugesti dirinya sendiri. Kan ada orang pesimis, ada orang optimis. Dia harus pesimis, dia adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Setidaknya dia bisa berkeluarga, bisa mandiri, bisa berusaha sendiri, sudah bisa bertanggung jawab. Pertama dia bisa mengambil diri mandiri, bukan menjadi pengangguran. Kalau dia jadi pengangguran, dia harus minta lagi duit sama orang tua, berarti dia nggak bisa menjadi pemimpin masa depan. Berarti kita bersama-sama mengarahkan mereka harapan menjadi pemimpin masa depan dan profesional di bidangnya, kemudian sebagai bagian dari masyarakat. Karena kan mereka dipersiapkan nih, kita siapkan mereka di sini prosesnya. Kan kita siapkan agar mereka soalnya apa nanti jadi tipsi, apa jadi anggota, apa jadi PKK dari kampung, kan jadi orang puskesmas atau sama macam, ikut nimbrung di organisasi masyarakat. Oke, nomor 5. Kami para peserta didik, kami para pendidik di sekolah yakin untuk terus memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami, mendidik dengan sepenuh hati, belajar sepanjang hayat. Nah, ini kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, kita harus artinya gini, siswa sekarang kan zamannya nggak sama seperti kita sekolah dulu. Dan kita dididik dulu mungkin nggak ada pakai, kita perlu dididik mungkin dengan cara yang berbeda. Sekarang kita mudah terus belajar, anak-anak sekarang mudah pada masa sendiri deh cara kita. Berarti kita harus belajar bagaimana menyesuaikan mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sekarang. Nggak bisa kita paksakan seperti zaman dulu. Berarti kita yakin akan terus memberikan yang terbaik. Saya yakin kita akan memberikan yang terbaik. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang unggul untuk murid-murid dan mendidik dengan sepenuh hati, belajar dengan sepanjang hayat. Jadi dengan sepenuh hati, sepenuh hati jadi amal soleh. Bapak Ibu nanti melayani siswa, mereka berhasil, mereka bekerja, apa yang sudah kita tanam itu mereka jadi amal soleh yang mengalir untuk kita. Nah, gitu juga sama guru, saya sudah jelasin kemarin. Sebenarnya ketika guru itu ketika 15 menit pertama ngajarin anak ngaji, amal solehnya jadi mereka akan mengalir terus sepanjang tahun saya. Oke, yang terakhir nomor 6 kembali ke itu. Dan untuk orang-orang dewasa di lingkungan sekolah ini paham bahwa bersama-sama mendidik murid sebagai guru, sahabat, memberikan orang mereka untuk maju, membimbing mereka agar tetap berfokus pada cita-cita, siap menjadi masyarakat. Nah, ini yang menggenapi dari pertanyaan mimpi kita tadi. Cita-cita mereka ada tempat. Ketika kita berada di belakang, kita mendorong, kita kasih motivasi. Ketika kita bersama mereka, kita harus membimbing mereka. Ketika kita berada di depan, kita harus menjadi tauladan, siap menjadi tauladan bagi mereka. Baik itu tutur kata, baik itu cara kita membimbing mereka, karena mereka adalah anak-anak, mereka adalah mudah-mudahan nanti kita baik itu sebagai guru maupun sebagai pendidik punya visi yang sama untuk anak-anak yang kita dididik. Oke, demikian. Kemudian nanti saya akan mengirim Padlet di grup pendidik, silakan diisi menurut pendapat dan pemahaman masing-masing. Nanti kan ke depan akan kita lihat hasil
Pertanyaannya masih sama dengan yang sebelah ini ya, hampir sama. Nanti bagaimana menurut Pak Istri, bagaimana menurut berita, meluangkan waktu sebentar, intinya aman ya di Pak ya. Nanti kita akan bawakan ke Menteri. Oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang terhormat kepala sekolah, seluruh wakil kepala sekolah, wali guru dan staf pendidik, serta seluruh hadirin rapat yang hadir. Marilah sama-sama kita mulai rapat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rapat rutin pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di bulan Agustus bertepatan dengan tanggal 22 Agustus tahun 2024 kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rapat rutin, rapat bulanan sekaligus sebagai refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan di semester pertama tahun pelajaran 2024-2025. Salawat sering salam selalu kita sajikan, kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan hari ini. Termasuk pada hari ini adalah mensosialisasikan kembali visi dan misi dari SMK Negeri 7 Sulawe yang perlu kita pahami bersama, perlu kita ketahui bersama, sehingga itu menjadi tujuan yang akan kita capai, sehingga itu menjadi tujuan yang kita capai, dan semua kegiatan kita di sini di SMK 7 ini mengarah kepada visi dan misi sekolah yang tertuang dalam KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, yang direvisi setiap tahun ajaran baru. Jadi kalau kita sebelum memasuki tahun ajaran baru, kita harus merumuskan kembali dokumen KSP. Kalau dulu dokumen KOS, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Sekarang sudah diganti menjadi KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi di kurikulum tersebut terdapat panduan pelaksanaan dari pembelajaran selama lebih kurang 1 tahun yang dilaksanakan dalam jenjang waktu 2 semester. Bapak Ibu yang ada di dinding kita itu masih visi yang lama yang kita sudah revisi bersama tim pengembang sekolah. Mungkin kalau kita lihat visi yang lama itu tidak jauh berbeda dengan visi yang baru. Visi yang lama yaitu menjadikan tamatan berintak. Tamatan berintak masih menjadi tujuan kita. Kenapa masih menjadi tujuan dari visi kita? Agar mereka kalau agamanya mantap, imannya kuat, taat beribadah, tentu karakternya menjadi lebih baik. Kemudian yang visi yang lama unggul di bidang iptek. Unggul di bidang iptek ini kami adopsi juga untuk visi 2024-2025 karena arah tujuan kita ke sana. Tamatan kita nanti menguasai dari bidang iptek dan hendaknya unggul. Ada bahasa di sana kata kuncinya bukan hanya menguasai di bidang iptek, tetapi unggul di bidang iptek. Bagaimana kita mencapainya? Itu sebentar lagi akan kita bahas di rapat hari ini. Kemudian berkarakter.
Di mana penerapan berkarakter ini sangat penting sekali bagi siswa. Sesuai dengan SMK, siap bekerja, mandiri, dan kreatif. Ketiga hal tersebut merupakan karakter. Siap bekerja, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepercayaan yang tinggi. Jadi karakternya sudah bagus. Kemudian mandiri. Ya, mandiri artinya ketika siswa kita, alumni kita tamat dari SMK, mereka sudah bisa minimal menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tujuannya adalah BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Itulah yang menjadi kita sebagai guru berperan nanti mengantarkan mereka ke arah sana, BMW. Kemudian yang berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan masih ada dalam visi kita yang baru. Karena berwawasan lingkungan ini adalah membuat mereka mencintai lingkungan, karena terkait dengan budaya kerja. Kelas tadi yang saya berkompeten, apa yang Bapak ajarkan, semua yang telah diajarkan pada 4.0 dan sebagainya, termasuk beberapa hal tentang tugas pikir, saya rasa sangat lengkap apa yang telah Bapak sampaikan. Kalau mungkin kita memahami tadi, mungkin akan semakin bergerak sekolah kita ke arah yang lebih baik. Ya, nanti sambilan Bapak menjawab, silahkan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Bapak? Ada Bapak? Tidak ada? Oh ya, Pak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas yang sudah hadir di sini untuk memenuhi undangan kita dalam rangka yang bertemu dengan siswa, bisa membicarakan kekuatan mereka atau motivasi mereka untuk masuk ke SMK itu. Mungkin apa yang ingin mereka capai, bagaimana mereka bisa mencapai menuju ke penguatan iman dari siswa tersebut. Dan sama nanti asuh mereka sehingga nanti sesuai dengan visi sekolah kita. Apakah mereka ingin menjadi siswa yang beriman, misalnya kan, beriman. Kalau mereka ingin kan mereka juga harus mengikuti kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran dengan kegiatan membaca Al-Quran. Kita membuatkan dengan mereka. Kemudian kita ada kegiatan sholat berjamaah, itu juga merupakan kegiatan. Kemudian kita berdepan. Jadi bentuk aspirasi atau mendengarkan pendapat siswa itu kita gunakan nanti bisa menggunakan aplikasi Padlet. Aplikasi Padlet itu bisa kita kirim sendiri, mereka ngisi sendiri. Jadi tidak langsung kita dengarkan mereka menyampaikan. Setelah mereka ngisi Padlet, nanti dari pendapat yang bagus tersebut kita minta mereka untuk membacakan mungkin perwakilan atau dua dari kita. Jadi itu program kita ada kan pembelajaran belum mereka, jadi sebenarnya mereka bisa bergerak atas keinginan, lebih banyak motivasi dari mereka. Selama ini kan kita yang dominan guru susah sebenarnya kalau kita yang
lebih berat kalau dari mereka, jadi ada keterlibatan dari kita. Lebih kita dorong mereka untuk berkomitmen untuk hal tersebut. Termasuk juga dalam kegiatan yang tadi beberapa hari ini kan kita juga kewalahan untuk mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan sebagaimana kita ketahui, anak-anak kita sudah masuk ke 10 tahun mereka menyelesaikan yaitu di kelas 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMK. Dan biasanya ini merupakan sesuatu yang amat penting karena di akhir, ya, di penghujung kalau mereka nggak kuliah, berarti ini terakhir mereka sekolah. Sebelum mereka nanti yang tujuan kita yang pertama itu Oke semuanya, kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan tadi. Jadi kita ambil 3 perwakilan ya, 3 perwakilan untuk membaca kembali jawaban yang sudah dibuat. Pilihannya aja, jawabannya bagus-bagus semua ya. Kita coba yang pertama dari Rehan, jawaban dari Rehan. Coba dibaca kembali Rehan jawabannya. Boleh ya diambil boleh. Ayo teman-teman dengar ya. Coba Rehan. Boleh di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil jawaban saya adalah karena saya ingin menjadi seorang mekanik handal seperti teman saya di bengkelnya sendiri. Harapan saya adalah ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan hasil bengkel yang saya bangun. Dengan membaca bismillah dan saya berniat di dalam hati dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih kita ucapkan untuk Rehan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk Arif Aulia Samudra membaca presentasinya. Teman-teman yang lain mendengar jawaban Arif. 1. Saya termotivasi untuk masuk di jurusan kendaraan dikarenakan saya ingin meraih impian saya dengan mekanik kuda dan ingin menaikkan derajat keluarga saya. 2. Yang saya harapkan setelah sukses dan berhasil mempunyai skill, saya ingin menjadi mekanik muda dan bekerja di perusahaan otomotif atau berwirausaha dan merancang solusi-solusi baru untuk perkembangan zaman yang terus maju dan ingin membuat negara bisa lebih aman saat berkendara. Dan saya akan menciptakan kendaraan-kendaraan baru yang aman dan lebih jauh dari kata polusi. Dan yang terakhir saya harapkan lagi, saya berkeinginan untuk membuka banyak cabang dikala saya sudah sukses dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan saya. Karena pada dasarnya mekanik dicari bukan mencari. 3. Belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah
dan mempelajari hal-hal mengenai jurusan yang saya pilih dan mencari bengkel terdekat untuk mempelajari tentang teknik-teknik bengkel dan sekaligus membantu pemilik bengkel tanpa mengharapkan imbalan, serta membuka video yang bermanfaat di handphone mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan. Ya, mantap ya. Oke, satu orang lagi perwakilan. Kira-kira siapa ya? Nailul Mubarak. Ayo Nailul. Nailul. Berdiri Nailul. Bulan di pos ya. Apa orang di pos? Yang game itu. Yang mengantisipasi saya masuk ke jurusan teknik kendaraan ringan adalah untuk menjadi seorang mekanik handal dan mampu membuat bengkel sendiri. Yang saya harapkan setelah mendapat pendidikan di jurusan teknik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang, coba buka buku halaman 3, proses bisnis dalam bidang kimia industri. Proses bisnis dalam bidang kimia industri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ya, diharapkan kalian para peserta didik mampu memahami alur proses bisnis bidang kimia industri secara menyeluruh dengan baik. Ya. Jadi yang pertama, Ibu akan bagi link. Sudah dibuka linknya? Ya. Sudah diklik? Ya. Kemudian ada tanda plus, diklik. Ya. Ada subjek, tulis nama kalian masing-masing. Sudah? Foto wajah kalian. Ada di situ. Ada. Enggak. Pokoknya ada. Ya, kamera, yang di kamera. Ada kamera kan? Foto masing-masing wajah kalian. Masing-masing wajah kalian difoto. Sudah difoto? Setelah difoto, tolong tuliskan yang pertama, harapan kalian masuk program keahlian teknik kimia industri. Kan ada itu. Ya, harapannya apa? Yang pertama harapan. Yang kedua, motivasi kalian masuk program keahlian teknik kimia industri. Apa motivasinya? Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan cita-cita kalian? Tulis di bawah foto. Tulis. Jangan singkat-singkat. Mengarang. Ya, ya, silakan. Hah? Jangan publikasikan dulu, jangan. Sebelum kalian tulis, jangan dipublikasikan dulu. Tulis dulu. Tulis dulu. Nanti setelah selesai baru di
Cuma Rosyana ini nggak ada ini, nggak ada foto. Apa? Kita rekam aja nggak usah ya. Usah aja kita rekam ya. Kita mulai usah aja. Maju ke depan, kamu baca harapan kamu. Iya. Harapan kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rosyada Salsabila. Saya dari kelas Kimia Industri ingin menyampaikan harapan saya masuk program Teknik Kimia Industri. Saya masuk Teknik Kimia Industri berharap bisa membuka bisnis sendiri dan bisa membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran yang ada. Seperti kita lihat sekarang ini, banyak sekali pengangguran di luar sana yang bisa berdampak pada kejahatan. Saya termotivasi untuk masuk kimia industri dari orang-orang yang mengolah bahan kimia untuk menjadi produk bisnis. Menarik bukan bagi kalian yang ingin membuka bisnis, bisa nih masuk dalam teknik kimia. Saya yang punya cita-cita untuk menjadi pengusaha muda, saya bertekad belajar memulai bisnis, menyiapkan mental untuk menghadapi semua rintangan mulai dari kerugian yang ada dan semua juga rintangan lainnya. Dan yang paling penting adalah doa, bukan kita yang hebat, tapi doa orang tua yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Rosyanda. Ya, demikianlah ya materi tentang apa namanya tuh sebelum kita masuk ke materi inti. Jadi sebelumnya harapan, motivasi dan cara mewujudkan cita-cita kalian sudah kalian aplikasikan ke aplikasi apa namanya Padlet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyuni, saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 7 Luxmawe. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya sudah dilibatkan dalam mengeksplorasi visi SMK Negeri 7 Luxmawe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Aulia Samudra. Saya mengucapkan terima kasih telah melibatkan saya untuk mengeksplorasi visi dan misi SMK Negeri 7 Luxmawe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Mubarak. Saya mengucapkan terima kasih telah melibatkan saya untuk mengeksplorasi visi dan misi SMKN Negeri 7 Luxmawe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih karena sudah dilibatkan untuk mengeksplorasi visi dan misi SMK 7 Luxmawe. Terima kasih.